Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, reading kali ini tuh agak beda dari sebelumnya. Aku punya pre-shuffle channel message buat kamu. Jadi pesan yang aku dapat sebelum aku mulai reading ini ya. Ini temanya agak berat sih, tapi semoga ini memberikan perspektif lain buat kamu dan memberi kekuatan buat kamu ya. Gini, jadi pesannya adalah gini yang aku dapat, kalau saat ini kamu merasa gelap gitu atau kamu merasa terpuruk, merasa buntu, semesta sedang mengembalikan keseimbangan di hidup kamu ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu tidak gini, kalau semesta tidak intervensi gitu ya, mungkin kamu tidak akan membuat perubahan-perubahan signifikan di hidup kamu. Mungkin kamu bertahan dalam hubungan yang toksik. Mungkin kamu masih berada dalam situasi tertentu atau mempertahankan hubungan-hubungan tertentu padahal energinya udah stagnan, padahal kamu tahu itu udah nggak baik buat kamu. Kamu masih bertahan misalnya dalam situasi-situasi seperti itu atau bisa juga ini semua untuk apa ya, untuk kamu berevolusi, bertransformasi lebih jauh gitu dalam perjalanan perjalanan evolusi jiwa kamu ya, perjalanan spiritual kamu atau sesuatu yang perlu berubah gitu dari hidup kamu ya untuk kamu jadi lebih baik, untuk kamu bertumbuh. Karena apa? Aku melihat ada phoenix itu. Phoenix itu melambangkan transformasi. Phoenix itu dia itu matinya terbakar gitu ya, tapi dia akan bangkit kembali dari abu itu. Ya sama seperti kamu. Kamu akan jadi orang yang berbeda setelah ini. Mungkin prosesnya agak berat, mungkin agak membuat kamu bertanya-tanya kapan berakhir, kapan selesai, kapan ada perubahan. Tapi percayalah, untuk kamu yang resonate dengan pesan ini situasi yang perlu. Ya, keadaan ini sesuatu yang perlu untuk pertumbuhan, perkembangan evolusi jiwa kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Tuh kan, Pluto. Kamu kalau yang ngerti astrologi ya, kamu akan tahu arti Pluto itu sangat apa ya, 100% menggambarkan apa yang barusan aku bicarakan. Tapi bentar kita shuffle dulu sebelum aku bedah lebih lanjut. Ya kan, energinya dari pre-shuffle sampai ke reading yang ini tuh memang ada kegelisahan, kecemasan, kayak kegelapan, beban berat. Pergi meninggalkan situasi-situasi tertentu, bahkan mungkin itu membuat kamu berpindah ya, berpindah tempat kerja, berpindah rumah, berpindah pulau, pindah negara. Nih, temanya Pluto, kata kuncinya rebirth ya, terlahir kembali. Pluto itu gini, di natal chart itu melambangkan kegelapan, kegelapan yang perlu kita selamin setiap kita ada fase di mana di suatu titik di hidup kita, kita akan memasuki zona Pluto gitu. Memasuki kegelapan untuk kita bertransformasi, kita menyinari kegelapan-kegelapan tertentu di hidup kita atau membawa perubahan-perubahan yang dirasa perlu ya untuk pertumbuhan jiwa kita. Ketika tema Pluto itu muncul memang memang tidak tidak ada senang-senangnya sih, tidak ada happy-happy-nya gitu. Tapi dengan tema Pluto itu muncul, yang tadi aku bilang di awal, kamu akan jadi orang berbeda sih. Seperti Phoenix ya. Kalau kamu yang nggak tahu Phoenix itu apa, coba cari tahu. Yang jelas Phoenix itu melambangkan transformasi. Nih, Midheaven, Pinnacle kata kuncinya puncak. Bisa juga Midheaven itu kalau di natal chart merepresentasikan karir. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa penghasilan kita tuh asalnya dari mana gitu ya. Mungkin perubahan signifikan ini berpengaruh juga gitu pada pilihan karir kamu ya. Misalnya dari kerja 9 to 5 kamu pindah bisnis atau misalnya kamu memilih menekuni sesuatu yang berhubungan dengan spiritual atau apapun itulah ya. Ada sesuatu yang signifikan dalam perubahan karir kamu atau bidang pekerjaan kamu. Nih, temanya kamu adalah Nine of Swords gitu ya. Mungkin ada sesuatu atau saat ini gitu ya. Ada beberapa dari kamu yang lagi gelisah, lagi nggak nyaman gitu. Ada tekanan-tekanan tertentu. Ada situasi di mana kamu pengen cepat-cepat berubah keadaannya, cepat-cepat selesai tantangan itu, kesulitan itu ya. Ini energi kegelisahan atau mimpi buruk. Tapi bisa dimengerti gitu. Yang tadi aku bilang ketika tema Pluto ini muncul, nggak ada cakep-cakepnya, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi setelah kamu ngelewatin itu, kamu akan jadi pribadi yang berbeda. Nih, Empress. Blessing kamu adalah Empress gitu pertama. Glow up ya, glow up-nya itu nggak cuma di luar aja gitu ya, di dalam. Karena apa? Perubahannya itu signifikan merubah diri kamu dari dalam gitu, cara berpikir kamu, cara bersikap kamu, cara kamu melihat keberhargaan diri kamu. Karena apa? Empress ini salah satu kartu yang berbicara tentang self love ya, tentang keindahan, tentang gimana kamu bisa mengapresiasi diri kamu. Blessing-nya adalah Empress gitu ya, pertama glow up.
lalu yang kedua keberlimpahan, lalu yang berikutnya bisa juga kayak kamu, ini bisa juga berbicara tentang kelahiran anak ya, dalam rumah tangga kamu, dalam keluarga besar kamu, bisa juga melahirkan gini, sebuah karya, sebuah pemikiran, ya. Melahirkan nggak selalu dalam artian anak gitu, tapi kamu mendatangkan sesuatu di dunia ini, bisa lewat pemikiran, tulisan-tulisan, pesan-pesan yang kamu bagikan kepada dunia, atau kamu punya sebuah karya yang baru bisa kamu hasilkan ya, setelah kamu ngelewatin proses Pluto ini, ya. Contoh gini aja, lagu lagu galau terbaik itu adalah lagu-lagu yang biasanya dari kisah nyata. Kalau kamu nggak percaya, coba cek aja sendiri ya. Contoh paling gampang Taylor Swift, lagu-lagu hitsnya dia itu adalah cerita nyatanya dia gitu. Sesuatu yang dialamin sendiri. Tapi jadi apa? Jadi sebuah mahakarya yang mendunia. Ya, aku nggak bilang sih kamu harus jadi musisi seperti Taylor Swift gitu, tapi itu yang terjadi ketika kita melewati momen-momen kegelapan yang pernah muncul di hidup kita. Nih, tantangannya adalah Three of Cups gitu. Mungkin kamu lagi nggak bisa menemukan kebahagiaan, mungkin kamu lagi nggak punya support system, mungkin kamu lagi dalam zona pesimis gitu ya. Nggak apa-apa, itu manusiawi gitu. Tapi ingat, kalau misalnya kamu sedih, kamu lagi merasa gelap, lagi merasa berat, hidup nggak akan selamanya sedih. Nanti ada saatnya kamu seneng lagi karena roda berputar dan hidup itu ada siklusnya ya. Seperti musim berganti, keadaan hidup itu nggak akan selamanya selalu seperti itu. Oke? Nih yang perlu kamu perhatikan, Six of Swords. Zona transisi, pergi meninggalkan sesuatu, pergi meninggalkan gini, berlayar ke air yang lebih tenang gitu ya. Ibaratnya kamu sekarang sudah dalam fase transisi gitu ya. Yang gelap, yang berat itu sudah hampir selesai. Jadi kamu sedang dalam proses berlayar ke air yang lebih tenang gitu. Jadi kamu kayak bisa optimis lagi, bisa semangat lagi. Bisa juga ini merepresentasikan tadi mungkin aku sempat bilang ya tentang perpindahan gitu. Ada yang mungkin kamu tinggalkan, situasi orang-orang tertentu, pindah lokasi juga bisa, atau traveling juga bisa. Reading kamu ditutup dengan King of Pentacles, bisa jadi ada sosok nih, sosok signifikan yang dia itu secara keuangan, secara karir, secara materi itu dia udah berlimpah gitu yang akan datang di hidup kamu. Bisa konteks hubungan romantis, bisa konteks pekerjaan, dia akan signifikan ya dalam proses ini. Atau bisa juga ini proses kamu menuju gini, jadi King of Pentacles. King of Pentacles itu adalah sosok yang abundant, sosok yang berlimpah, orang yang reliable gitu ya. Karakternya itu bisa dipegang. Itu King of Pentacles. Dan juga King of Pentacles itu tangan Midas, apa yang dia sentuh jadi emas gitu. Kalau yang tadi aku bilang berbicara konteks karir ya, ini adalah proses kamu untuk apa ya, semakin mengasah kemampuan kamu dalam bidang apapun yang kamu kerjakan. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ya kan? Sudahlah, ini konfirmasinya sudah lebih menekankan tadi semua yang sudah aku bilang ya. Ini tuh pertama proses pemurnian gitu ya. Ibaratnya emas itu kan untuk dimurnikan dan jadi emas itu perlu proses yang panjang ya. Dan ada satu titik di mana emas itu perlu dipanaskan supaya jadi emas. Ini adalah kartu ini berbicara suatu proses panjang untuk mencapai satu titik tertentu. Proses pemurnian juga bisa. Atau ini bisa juga berbicara tentang sosok si King of Pentacles ini ya. Gak masalah laki-laki atau perempuan, tapi ciri-cirinya seperti yang tadi aku sebutkan. Bisa jadi si laki-laki, karena di sini ada sosok laki-laki signifikan. Mungkin lebih tua ya. Dan ini tadi berpindah. Lihat, ini tuh sama-sama gambar kapal gitu. Transformasi, pindah chapter kehidupan, berlayar, atau traveling, pindah tempat. King of Swords. Lihat, nih ya, Pluto. Kata kuncinya death. Tapi death ini bukan kematian sih, tapi lebih kepada transformasi. Versi diri kamu yang lama tuh ibaratnya harus mati dulu, bangkit kembali dengan versi diri kamu yang baru. Transformasi ya, ini transformasi. Kartu death ini juga berbicara tentang transformasi. Perhatikan emosi, perhatikan reaksi kamu. Gini, dengan Knight jadi king di sini aku melihat proses transformasi diri kamu ya. Dengan Knight menjadi king. Lalu juga perhatikan emosi, perhatikan impulsivitas ya. Kadang di dalam situasi dengan efek dari emosi tertentu ya, kita membuat keputusan-keputusan yang mungkin bisa jadi kita sesali nantinya. Mungkin aku pernah bilang kalau ketika marah, ketika sedih, jangan melakukan sesuatu yang impulsif gitu. Atau ketika seneng banget,
seneng banget pun itu bisa jadi ya, ketika emosinya pelan-pelan nurun gitu, pelan-pelan kadarnya berkurang, terus kita mulai bisa berpikir, biasanya kita kayak menyesali gitu apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita katakan gitu. Ini sebuah pesan buat kamu, karena King of Swords ini orang yang tidak terbawa emosi, orang yang, tenang gitu, bisa menyeimbangkan antara logika dan emosinya dia, gitu ya. Orang yang stoik gitu. Kalau kamu yang nggak tahu tentang stoik, silakan dicari tahu supaya lebih paham gitu, dapat gambarannya si King of Swords ini. Oke, segitu aja dulu, reading kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.